Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabi Juni Fakih Assadam dari kelas Hukum Keluarga C, ingin menjawab soal ulangan atau ujian akhir semester Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Pertanyaan nomor 1, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan cara penyelesaian masalah dari masyarakat hukum adat Jawa, Melayu, Minang, dan Batak. Yang pertama, masyarakat adat Minang. Masyarakat adat Minang yaitu sistem kekerabatannya yaitu matrilineal. Lalu sistem perkawinannya yaitu eksogami, yang dimana harus menikah dengan suku lain. Lalu sistem kewarisannya adalah ada dua sistem, yaitu pusaka tanah tinggi di mana dibagikan secara kolektif. Lalu ada pusaka tanah rendah atau kebanyakan harta warisan dibagi pada perempuan. Lalu untuk cara penyelesaian masalahnya adalah musyawarah di lingkungan adat atau masyarakat, musyawarah dalam hukum adat bersama ninik mama dan tetua adat. Yang kedua, adat Batak. Di adat Batak, sistem kekerabatannya adalah patrilineal, yang dimana suku atau keturunan sukunya berdasarkan dari pihak ayah. Lalu sistem perkawinannya ada eksogami, yang diharuskan menikah dengan suku lain. Lalu sistem kewarisannya secara individual atau masing-masing ahli waris mendapatkan bagian masing-masing. Penyelesaian masalahnya adalah dengan bermusyawarah di musyawarah adat yang bernama Dali Hanatolu bersama ketua adat dan pihak yang bersengketa. Yang ketiga, adat Jawa. Sistem kerabatan dalam masyarakat adat Jawa adalah parental. Lalu sistem perkawinannya adalah eleuterogami, yakni di mana dibolehkan menikah dengan suku manapun. Lalu sistem pembagian warisannya atau sistem kewarisannya adalah dapat dibagikan sebelum sang pewaris meninggal atau sudah pewaris meninggal, dan masing-masing ahli waris mendapatkan haknya masing-masing. Lalu cara penyelesaian masalah dalam masyarakat hukum adat Jawa adalah dengan mengadakan musyawarah adat bersama tetua adat. Lalu yang keempat, ada masyarakat adat Melayu atau adat Melayu. Sistem kerabatannya secara parental dan sistem perkawinannya eleuterogami, di mana tidak ada larangan menikah dengan siapapun. Dan sistem kewarisannya adalah secara individual atau masing-masing ahli waris mendapatkan bagian masing-masing. Dan dalam masyarakat adat Melayu pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal. Lalu cara penyelesaian masalahnya di masyarakat hukum adat Melayu adalah dengan cara musyawarah mufakat bersama lembaga adat Melayu setempat. Pertanyaan nomor 2 dari ujian akhir semester, sebutkan tahapan-tahapan pernikahan dari adat Melayu, Minang, Jawa, dan Batak. Yang pertama, dalam adat Minang tahapannya yang pertama ada marese yaitu mencari tahu tentang tahapan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, yaitu mencari tahu tentang calon laki-lakinya. Yang kedua, ada manimang dan batimbang. Tahapan ini dilakukan pihak keluarga perempuan juga untuk meminang calon laki-laki, apakah akan diterima atau tidaknya. Dan yang ketiga, ada mahanta siriah, di mana mempelai meminta izin atau mohon doa restu kepada mamanya, saudara ayah, kakak-kakaknya, dan keluarga-keluarganya yang lain. Lalu yang keempat, ada babaki. Acara ini diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung, yaitu acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tetua akan memberikan nasihat, dan keesokan harinya calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Lalu yang kelima, ada malam Bainai. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbuhan daun pacar atau daun inai di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sepupuh tetua keluarga mempelai perempuan. Lalu yang keenam, ada manjakui marapulai. Prosesnya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Yang ketujuh, ada penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Penyambutan di rumah anak daro merupakan momen meriah dan besar. Yang ke-8, akad nikah. Akad nikah dilangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam. Lalu yang ke-9, bersanding di pelaminan.
setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak daro, yaitu rumah dari mempelai perempuan. Lalu yang kedua, tahapan-tahapan pernikahan dalam adat Jawa. Yang pertama ada serah-serahan, yaitu calon pengantin pria memberikan serahan berupa barang-barang, cincin, makanan tradisional atau yang lainnya kepada calon mempelai perempuan. Yang kedua ada siraman. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin, diselenggarakan sebelum proses akad nikah. Lalu yang ketiga ada pais atau ngeri, yaitu mengeri atau menghilangkan rambut-rambut halus pada pengantin perempuan, yang bertujuan untuk agar wajah calon pengantin perempuan terlihat lebih indah. Lalu yang keempat ada dodol dawet. Dodol dawet yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah menjual dawet. Yang menjadi penjualnya di sini adalah calon orang tua atau wali dari sang perempuan, dan yang menjadi pembelinya adalah saudara atau para tamu undangan yang datang. Lalu yang kelima ada midodareni, yaitu pada malam midodareni calon pengantin laki-laki beserta keluarga datang ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Yang ketujuh ada upacara balangan sirih sebelum akad nikah. Acara balangan sirih yaitu acara saling melempar sirih dengan jarak 5 langkah antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, dengan tujuan agar dipercaya agar menghilangkan roh-roh jahat atau menghilangkan nasib-nasib sial dalam kehidupan berumah tangga nantinya. Lalu yang ketiga ada masyarakat hukum adat Batak. Tahapan-tahapan pernikahan dalam masyarakat hukum adat Batak. Yang pertama adalah mangaririt. Mangaririt yaitu memilih gadis yang sesuai dengan kriteria sang calon mempelai pria. Lalu yang kedua ada mengalehon tanda, yaitu memberi tanda kepada sang calon pengantin perempuan, yang diberikan tanda oleh pengantin laki-laki yang dipilihnya untuk dinikahi. Lalu yang ketiga ada marhusib. Marhusib yaitu berbisik-bisik antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang sifatnya rahasia. Lalu yang keempat ada martumpol. Martumpol yaitu kedua pengantin laki-laki dan perempuan datang ke gereja untuk diberkati dan diikat janjinya diikat janjinya di gereja. Lalu yang kelima ada marhata sinamot. Marhata sinamot adalah penentuan berapa banyak undangan yang akan diberikan, lalu berapa banyak ulos dan berapa banyak hewan yang akan disembelih di acara pernikahan nanti. Lalu nomor 6 ada martonggo raja. Martonggo raja adalah cara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga, karena pada adat Batak acara pernikahan adalah urusan semua keluarga, sehingga harus dikumpulkan semua keluarga untuk upacara. Yang ketujuh ada manjalo pasu-pasu perbangsaan. Pemberkatan pernikahan pemberkatan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Yang ke-8 marunjuk atau alon nunjuk. Tak hanya pemberkatan dari gereja, kedua mempelai harus menuai pemberkatan dari seluruh keluarga, terutama orang tua, yang disampaikan doa-doa sembari ditandakan dengan pemberian ulos. Lalu yang terakhir ada masyarakat adat Melayu. Tahapan-tahapan pernikahan dalam adat Melayu, yaitu yang pertama ada mengantar belanja, yaitu calon pengantin pria memberikan beberapa bantuan uang ataupun barang untuk keperluan acara akad nikah atau acara pernikahan mereka besok. Lalu ada menggantung-gantung, yaitu membangun tenda, memasang tenda pelaminan. Setelah tenda pelaminan selesai dipasang, maka pentas tersebut ditepung tawari. Lalu yang ketiga ada menjemput. Menjemput adalah pekerjaan menjemput ini hendaklah dilakukan secara seksama oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Lalu berdandan ini dilakukan oleh calon pengantin perempuan untuk membersihkan anak rambut dan membentuk alis agar terlihat lebih cantik. Lalu tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua yang dituakan di kalangan keluarga maupun masyarakat dengan jumlah yang ganjil sesuai dengan tingkat sosialnya dalam masyarakat. Lalu yang ke-7 ada akad nikah. Akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada khatam Quran. Khatam Quran dilakukan seusai akad nikah, yang dimana dilakukan oleh keluarga kedua mempelai. Lalu yang terakhir ada hari bersanding, di mana
pengantin perempuan dan pengantin laki-laki bersanding dan diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan dan disandingkan di atas pelaminan. Pertanyaan ketiga soal UAS hukum adat. Cari artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Melayu dan Batak, kemudian dibaca secara mandiri dan jelas dalam video dengan menyebutkan judul, penulis, lembaga yang menerbitkan. Dalam adat Batak, jurnal yang saya ambil ditulis oleh Glory M. Maribun dengan judul Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau pelanggaran pasya Siahon di Mersaripe atau kekerasan dalam rumah tangga secara adat Batak Toba. Diterbitkan sebagai skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di skripsi ini dituliskan tentang keberfungsian lembaga adat Dalihan Natolu atau lembaga adat Batak Toba dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat Batak Toba itu sendiri. Lalu yang kedua, pada adat Melayu, judul jurnal yang saya ambil peran lembaga adat Melayu Riau dalam pengembangan budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Ditulis oleh Yeti Armaliza sebagai skripsi atau jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pada jurnal ini berisi tentang peran lembaga adat Melayu Riau yang ingin mengembangkan adat Melayu Riau itu ke tiap-tiap pelosok masyarakat. Namun terkendala atas ketidakingintahuan masyarakat itu sendiri dan yang mulai melupakan tentang adat-adat Melayu Riau. Maka di situ lembaga adat Melayu Riau mulai untuk bisa menyadarkan atau mengembangkan lagi adat-adat yang sudah ada sejak zaman dahulu.